Hai, perkenalkan, nama saya Andini. Saya adalah salah satu dosen di program studi D3 Analis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Video kali ini adalah mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang saya lakukan, yaitu pengajaran. Di bidang pengajaran, saya mengajar praktikum analisis kosmetik dan alat kesehatan, praktikum kromatografi, dan praktikum obat tradisional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu praktikum analisis kosmetik dan alat kesehatan. Teknik penyampaian mata kuliah yang saya gunakan adalah DIA, yaitu D, Delivery, I, yaitu Interaction, dan A adalah Assessment. Mata kuliah praktikum analisis kosmetik dan alat kesehatan diberikan pada semester ganjil dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa untuk memiliki keterampilan dalam melakukan analisis terhadap sediaan kosmetik dan alat kesehatan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah praktikum ini adalah mahasiswa harus mampu untuk melakukan analisis terhadap sediaan kosmetik dan alat kesehatan yang meliputi mereka harus mampu mengetahui konsep dari sediaan kosmetik, kemudian pengujian apa saja yang dilakukan pada sediaan kosmetik dan alat kesehatan. Di samping itu, mereka harus mampu untuk merancang alat dan bahan yang dibutuhkan dalam suatu analisis sediaan kosmetik dan alat kesehatan. Mata kuliah ini memiliki beberapa topik pembahasan, yaitu diantaranya penetapan sun protection factor, kemudian penetapan kadar Ca dalam pasta gigi, penetapan kadar zinc BTO dalam sampel, kemudian lagi ada evaluasi mutu dari bedak, dari minyak pijat, kemudian sampai dari bedak tabur dan juga dari beberapa sediaan semisolid yang lainnya, serta mutu mengevaluasi yaitu mutu dari alat kesehatan. Jumlah pertemuan dari mata kuliah ini adalah sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka di laboratorium. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran menggunakan metode DIA. Yang pertama yaitu delivery. Delivery di sini saya akan menyampaikan materi kepada mahasiswa dalam 3 metode. Yang pertama yaitu dengan menyampaikan materi secara langsung seperti ceramah. Saya akan membuat slide presentasi, kemudian saya akan menjelaskan di mana mahasiswa akan mendengarkan dan akan memberi catatan atau mereka akan mencatat secara pribadi. Kemudian yang kedua adalah diskusi, di mana diskusi pada metode ini akan menitik beratkan pada hasil praktikum mereka. Bagaimana hasil praktikum itu akan mereka evaluasi, dan disinilah nanti akan terjadi interaksi dengan mahasiswa. Bagaimana kemampuan mahasiswa untuk berdiskusi secara baik dan benar berdasarkan hasil praktikum mereka. Yang ketiga adalah problem based learning, di mana tidak hanya pada saat praktikum mereka harus menguasai dan juga mereka harus kritis dalam hasil praktikum mereka, tapi juga ada studi kasus lain yang akan dibahas oleh mereka. Kemudian yang I yaitu interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Saya akan mendorong mahasiswa untuk bertanya atau memberikan jawaban dari pertanyaan saya untuk mengetahui seberapa paham mahasiswa tentang materi pada hari tersebut. Yang ketiga adalah assessment, menilai kemampuan mahasiswa dengan menggunakan bobot penilaian yang saya sampaikan di awal pertemuan, yaitu pada kontrak perkuliahan, di mana indikator penilaiannya adalah yang pertama adalah presentasi, kemudian praktikum itu sendiri akan saya nilai, terus kemudian ada artikel, jadi di mana setelah mereka melakukan praktikum mereka harus mampu untuk mengubah hasil praktikum mereka dalam bentuk tulisan. Kemudian ada ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Sebentar kita akan saksikan bersama video tentang micro teaching pada praktikum penentuan nilai sun protection factor yang akan saya ampu, jadi stay tune. Selamat siang.
Selamat siang, Bu. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Udah istirahat ya? Udah kenyang? Sudah. Ya, seperti kalau udah kenyang berarti harus ready ya. Nggak pakai acara lemes-lemesan ya. Kita mau praktikum siang hari ini ya. Tapi sebelum saya mulai praktikum nih, saya mau tanya nih, wajah kalian kok seger banget ya? Ini kena air wudhu atau pakai skincare? Dua-duanya. Siapa di sini yang tadi pakai skincare? Saya. Oh, pakai skincare. Apa base skincare kalian apa? Moist sama sunscreen. Moist sama sunscreen. Angga? Moist. Oh, nice, moist doang. Oke. Nah, di praktikum kita analis kosmetik dan alat kesehatan di pertemuan ketiga ini, ya, saya mau kita lebih concern, ya, karena hubungan dengan kosmetik, ya, tentang jenis kosmetik yang ada yang beredar di pasaran, begitu ya. Salah satunya sudah disebutkan sama teman kalian tadi adalah sunscreen. Saya mau tanya deh ke kalian. Have you ever seen or concerned about the ingredient of function your skincare gitu ya? Apa kalian pernah nggak sih baca skincare kalian, sunscreen kalian tuh isinya apa aja, pernah nggak? Atau asal beli aja? Atau kalian belinya tuh preferensinya dari apa? Biasanya tuh beli skincare. Kemakan TikTok. Kemakan TikTok apalagi? Rekomendasi teman. Tapi kalian adalah termasuk konsumen yang pinter kan ya, yang harus baca ingredient, yang harus baca kemasan, begitu ya. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah penentuan nilai SPF pada krim ya, yang menggunakan metode spektrofotometri UV vis ya. Nah, as we know gitu ya, kita tuh butuh yang namanya sunscreen, kita butuh yang namanya skincare dan sebagainya. Gak menutup kemungkinan ya cowok-cowok pakai yang namanya sunscreen ya. Sebelumnya saya terima kasih kepada yang minggu lalu sudah presentasi mengenai spektrofotometri, di mana metode yang kalian presentasikan minggu lalu itu sangat erat hubungannya dengan pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Nah, jadi matahari itu punya beberapa gelombang atau punya beberapa paparan sinar UV. Ada yang tahu nggak sinar UV-nya matahari itu ada berapa aja? Atau jenisnya UV ada berapa aja? Oke. UVC begitu ya. Nah, masing-masing punya panjang gelombang yang berbeda-beda. Dan masing-masing juga punya efek yang berbeda-beda ke tubuh kita. Begitu ya, itu kenapa kok butuh yang namanya, kan sekarang lagi booming ya, 5-10 tahun belakang tuh lagi booming pakai yang namanya SPF ya, pakai yang namanya sunscreen ya. Nah, itu kenapa pada kesempatan kali ini kita lihat bener nggak sih SPF yang ada di krim tuh sesuai dengan labeling mereka gitu ya. Nah, yang minggu lalu udah dibahas adalah ini ya, ini aku kasih contoh ke kalian. Ya, jadi kita praktikum itu nggak asal aja, tapi memang praktikumnya udah basic. Sebelumnya sudah ada penelitian mengenai SPF, begitu ya, dengan metode ini. Itu kenapa saya mau kalian juga terlatih untuk melakukan suatu uji analisis dengan menggunakan spektrofotometri, gitu ya. Nah, minggu lalu kita bahas spektrofotometrinya. Ya, coba masih inget nggak ya? Spektrofotometri itu ngapain aja, atau apa sih yang ada terjadi di dalamnya spektrofotometer itu apa? Mengukur suatu absorbansi. Yes, mengukur suatu absorbansi. Absorbansinya siapa? Senyawa terhadap cahaya. Oke, jadi seperti yang minggu lalu teman kalian udah sampaikan. Jadi kalau ada sampel terus kena sinar, and then senyawa yang ada di sampel kamu itu akan nyerap sinarnya, terus kemudian akan kebaca sama kamu punya alat. Begitu ya. Berarti interaksinya adalah interaksi antara cahaya dengan molekul yang ada di sampelmu. Sampel kita siang ini adalah krim yang ada berada di pasaran, semuanya udah bawa ya. Nah, nanti akan kita tentukan apakah nilai SPF-nya sesuai, begitu ya. Saya mau tanya lagi. Udah kelewat ya. Coba, apa aja sih di dalamnya spektrofotometer tuh? Ada yang bisa jawab? Ada yang masih ingat gak minggu lalu temannya presentasi apa? Ayo. Ada apa aja? Sumber radiasi. Oke, boleh sumber radiasi atau sumber cahayanya. Terus? Monokromatornya. Setelah itu? Sampelnya. Sampelnya. Setelah itu?
detektor. Kan tadi teman kalian juga sudah presentasi minggu lalu ya, jelaskan bahwa kalau sampel kena cahaya entar diserap, yang baca adalah detektornya. Dari detektor nanti kita akan bisa lihat apa yang kita inginkan, serapannya berapa, itu akan kebaca begitu ya. Nah, dan kesempatan siang ini kalian akan drill langsung, kalian akan pakai yang namanya spektrofotometer itu, begitu ya. Ini ya yang kita skemanya ya sama sih literally dengan presentasi kalian minggu lalu ya. Terus kemudian, nah ini ya, yang kita lihat adalah seberapa banyak sinar UVB yang dapat diserap oleh sampel kita. Ya, memang tadi matahari ada UV-nya ada berapa aja? 3. Tapi yang khusus kita bahas dengan topik kita saat ini adalah yang UVB, karena panjang gelombangnya adalah panjang gelombang UVB ya, atau panjang gelombang yang memang dikhususkan untuk menentukan nilai SPF. Berapa itu? Untuk panjang gelombang UVB-nya 290 sampai 320. Oke, nice. Oke, benar ya. Jadi di panjang 290 sampai 320 aja yang akan kalian cek di spektrofotometer nanti. Nah, terus kemudian kalian akan mengukur kemampuan sampel kalian untuk melindungi kulit kita dari paparan dengan panjang gelombang tersebut. Oke. Sekarang kita akan review dulu sebelum kita langsung gas praktikum kita, ya. Jadi apa dulu yang dilakukan? Yaitu menimbang. Ya, menimbang sampel kita dengan konsentrasi 1000 ppm. Coba sekarang kalau 1000 ppm. Kalau saya mau buat ininya 100 mili, berapa yang harus ditimbang? 100 mg. Oke. 100 mg dalam 100 mili dengan pelarut etanol ya, jangan lupa, jangan keliru. Atau mungkin bisa dibaca lagi artikel pendukungnya begitu ya, yang kemarin kita gunakan ya. Boleh menimbang 100 mg dalam 100 mili, atau kalian kalau misalnya ini mau diperkecil, jadi berapa harus nimbangnya? Kalau 50 mili berarti 50 mg. 50 mg itu berapa gram? 0,05 begitu ya. Jadi silakan nanti Anda masing-masing menimbang sampel Anda, terserah mau pakai yang 100 mili atau pakai yang 50 mili. Kemudian Anda encerkan dengan etanol, kemudian setelah itu kita baca dengan spektro. Memang literally kalau kita menggunakan spektrofotometri yang digunakan adalah hukum Lambert-Beer ya, persamaan regresi linear dan sebagainya. Namun dengan penentuan nilai SPF dengan spektro ini kita nggak perlu menghitung dengan regresi linear ya, Y-nya, B-nya nggak perlu, karena kita hanya scanning. Karena sekali lagi ya, kita lihat nih, mampu ndak dia melindungi kulit kita dari paparan sinar UVB. Jadi kita cuma baca absorbansinya di panjang gelombang 290 sampai 320 tanpa melihat absorbansi di setiap panjang gelombang. Kita nggak perlu menentukan regresi linear dan sebagainya, begitu ya. Nanti programnya juga akan yang kita pakai adalah yang scanning, begitu ya. Nanti akan kalian lihat di spektrofotometer. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dari praktikum spektrofotometri sebelum-sebelumnya ya, karena yang ini kita hanya scanning doang, begitu ya. Setelah scanning apa yang dilakukan? Ketemu absorbansi, dapat absorbansi, langsung dimasukkan ke rumus. Ya, kita masukkan ke rumus, kemudian nanti kita akan dapat yang namanya nilai SPF. Begitu ya. Dari dapat nilai SPF, terus kemudian nanti kita baru melakukan pembahasan. Sampai sini. Nah, ini other question, ada pertanyaan nggak? Belum ada? Belum ada. Kalau belum ada silakan kalian cek alat dan bahan kalian, kemudian silakan kalian lakukan proses penimbangan, kemudian melarutkan dengan etanol, and then kita baca di spektro. Begitu ya? Silakan. Sesuai dengan sub JPMK kemampuan akhir yang direncanakan, maka mahasiswa harus mampu melakukan perencanaan kebutuhan alat dan bahan dalam analisis sediaan kosmetik, serta mampu melakukan pengukuran beberapa parameter pengukuran secara fisika dan kimia melalui menimbang dan melarutkan.
Mahasiswa juga harus memahami cara kerja alat. Jadi, pada proses ini mahasiswa harus bisa mengoperasikan alat spektrofotometer UV vis secara mandiri. Jadi gimana? Kamu udah dapat hasilnya? Sudah, Bu. Apa yang kamu dapatkan? Nilai absorbansinya. Oke, nilai absorbansinya. Terus habis itu dari nilai absorbansi apa yang harus kamu lakukan? Nanti dimasukkan di rumus, dihitung menggunakan rumus Mansur. Oke. Yang ini ngerjakan rumus Mansur juga ya? Iya. Easier kalau kita pakai Excel ya. Jadi kita pakai Excel saja. Terus udah ada yang nemu hasilnya berapa di sampelnya? Sudah, Bu. Oke, kamu gimana hasilnya? 50, Bu. 50 ya. Coba nanti tetap dihitung pengulangannya karena kita tetap melakukan replikasi ya. Kamu harus hitung pengulangan 1-mu berapa, pengulangan 2-mu berapa, pengulangan 3-mu berapa. Minimal kita semuanya 3 kali pengulangan kan ya? Oke, untuk soal prosesnya sudah saya share di WhatsApp. Silakan waktu pengerjaannya hanya 5 menit dari setelah Anda mengerjakan atau menjawab soal nomor 1. Silakan mengerjakan. Ya, prosesnya cukup menyenangkan atau mendebarkan? Kita lihat hasilnya ya. Literally kayak gitu ya. Ini masih praktikum pertama, nanti akan ada praktikum berikutnya. Tipenya kayak gini ya. Kalian akan presentasi dulu, terus kemudian minggu depannya kita praktikum. Selepas praktikum nggak berhenti gitu aja, tapi kita langsung pembahasan dan juga langsung post test gitu ya. Berarti 1 hari itu kalian include biar nggak besoknya prosesnya semakin hilang, semakin lupa dan sebagainya begitu ya. Karena nggak ada pertanyaan ya sebelum saya closing, sebelum kita akhiri perkuliahan kita, jangan lupa semua hasil yang sudah kalian kerjakan hari ini akan kita buat dalam bentuk artikel. Jadi nanti mulai dari pendahuluan, terus kemudian metode, pembahasan sampai nanti kesimpulan kalian buat dalam bentuk artikel gitu ya, sebagai nilai tersendiri. Bobotnya nanti 15%. Jadi jangan main-main untuk mengerjakan artikelnya ya, tapi tetap pengumpulan artikelnya nanti pada saat kita bahas. Jadi don't worry gitu ya, kalian masih have a spare time untuk mengerjakan artikel kalian begitu ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Saya sudah presensi di Siakat, jadi kalian nggak perlu takut untuk presensi begitu ya. Saya akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, bye.